Ya Rasul, di pada saat ngomong pada Rasul begitu, ya Rasul, aku tidak rela andaikan aku meninggalnya di atas tempat tidurku. Aku rela andaikan aku matinya dalam perjuanganku. Inilah jiwa as-sabiqun al-awwalun. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. A'adda Allahu lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Dzalikal fawzul 'azim. Jadi sabiqun al-awwalun itu orang-orang pertama kali, yaitu bersama Rasulullah SAW. Jadi kalau berjuang itu as-sabiqun al-awwal itu nggak tanggung-tanggung. Kalau berjuang itu benar-benar sampai berjuangnya mati-matian, bahkan bukan sekadar mati-matian, sampai mati beneran. Nah, sudahkah kita mati-matian membela ini? Baru hujan dikit. Ya. Nah, kalau dulu baru hujan dikit, hujan, ini keluar tangannya doang. Ya, hujan baru masuk lagi. Jadi as-sabiqun al-awwalun. Jadi kalau berjuang mereka itu mati-matian, bahkan sampai mati benar. Hujan besar enggak ada mobil, hujan ada payung, enggak ada alasan. Karena seseorang apabila sudah usianya 40 tahun, sudah sunnah, yaitu pegang tongkat. Ada anggota utama di sini. Ya, mulai itu pegang. Artinya apa? Sudah harus punya pegangan, harus sudah istiqomah. Ini jujur banget Pak Tunggu, itu bukan itu maksudnya. Ya, sudah mulai rajin ke masjidnya, sudah punya pegangan, sudah istiqomah, mantap. Begitu tuh, itu usia 40 tahun. Kalau sudah usia 50 tahun, sudah bertanya, apa lagi yang belum aku lakukan nih? Berjamaah sudah, qobliyah sudah, sholat ini ada, sholat ini sudah, apa lagi? Itu umur 50 tahun, apa yang belum aku lakukan? Apa? Intidharus salat ba'da salat, sholat apa lagi yang belum aku lakukan? Intidharul khair ba'da khair, amal apa lagi belum aku lakukan? Intidharus sabar ba'da sabar, kesabaran apa lagi yang belum aku alami? Apa lagi? Itu umur 50 tahun. Begitu menginjak itu umur 60 tahun, kalau sudah 60 tahun tidak ada rasa lagi. Aduh sakit, nggak ada rasa, berangkat. Aduh saya lagi nggak ada alasan. 60 tahun, kenapa? Udah deket. Kalau 70 tahun, ya siap-siap aja. Jamaah rahimakumullah. Inilah nanti ke depan masjid kita seperti itu, yaitu jamaah istiqomah militan. Kalau istilah negara itu ada yang namanya pasukan, yaitu Kopassus, siap tempur. Nah, inilah insya Allah kita minimal jamaah istiqomah 40 orang. Nah, dari 40 orang ini ada kewajiban, dia punya visi-visi ke depan, dia ada misi membawa jamaah minimal 2 orang. Kalau 40 orang istiqomah jamaah mantapnya, setiap orang bawa 2 orang, kira-kira berapa jumlahnya? 1 tahun tugasnya 2 orang, kira-kira berapa sih? 1 tahun yaitu tugasnya 2 orang untuk berdakwahnya. Kalau 40 orang, setiap 1 orang bawa 2 orang, jadi berapa sih? 120. Masya Allah. Kira-kira ngajak 2 orang gampang gak sih? Siapa 2 orang itu? Lah, siapa 2 orang itu? Anak kita. Siapa 2 orang itu? Menantu kita. Siapa 2 orang itu? Tetangga kita. Kira-kira gampang gak ngajak 2 orang?
dakwah setahun 2 orang. Gampang kalau ngomong. Ini kita ke depan seperti itu. Bagaimana tidak 40 orang ini berwajiban membawa, yaitu 2 orang. Siapa 2 orang? Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu, jangan sampai masuk api neraka. Jangan sampai di rumah itu ada yang nggak sholat. Jangan sampai di rumah kita itu ada yang nggak ke masjid. Itu kewajiban kita. Nah, bayangkan kalau ini manajemen sudah tertata, sudah kita laksanakan, saya yakin Masjid Jami Permata Kalbu semakin benar-benar mantap sebagai mercusuar, sebagai masjid percontohan. Amin ya Rabbal. Dan setiap tahun, setiap Ramadan nanti ada selain iktikaf bersama, ada yang namanya malam nuzul Quran. Istimewa kayaknya tahun depan dilaksanakan malam nuzul Quran di sini. Kita undang qori-qori'ah nasional dan internasional. Wah, meledak. Sampai meledak. Iya. Kita undang qori-qori'ah nasional dan internasional. Ya, cukup orang Mesir 5 orang aja. Qori dari Mesir, mantap kan? Mantap, Masya Allah. Udah dah. Ya. Insya kira-kira setuju nggak sih? Waduh, ini nggak kuat nih sampai kali. Percaya ada? Ya, tahun depan kita bikin tuh panitianya. Ya, panitia nuzul Quran, yaitu malam turunnya Al-Quran. Kita undang qori-qori'ah nasional internasional. Luar biasa. Di mana tempatnya? Masjid Jami Permata Kalbu yang luar biasa, bercahaya, hati yang benar-benar permata, yaitu bercahaya semuanya. Amin ya Rabbal. Nah, ini merupakan masjid yang megah bangunannya, megah pula jamaahnya. Amin ya Rabbal. Tidak terasa hari ini masuk pada hari yang ke berapa? 29. Kenapa? Saya biasa nanya begitu Pak. Karena bulan Ramadan itu ada 2 golongan. Golongan pertama kerjanya ngitung hari aja. Ini hari apa? Hari keberapa? Jadi berapa hari lagi? Itu yang dia hitung. Ada lagi golongan yang begitu sibuknya beribadah, sibuknya tadarus Al-Quran, sibuknya tarawih, dan sibuk ibadah yang lain, sampai lupanya hari apa, hari keberapa, sibuk itu nggak tahu itu hari. Nah, kita insya Allah termasuk golongan yang insya Allah kita masuk golongan yang ketiga. Yang ketiga artinya selain sibuk menghitung hari juga sibuk beribadah. Amin ya Rabbal. Apa yang harus kita lakukan di penghujung hari ini, penghujung bulan Ramadan ini? Itu yang perlu kita tanyakan. Rasulullah SAW bersabda, apa katanya? Rasul di penghujung ini, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannaw an takuna as-sanatu kulluha Ramadan." Kalau umatku tahu begitu hebatnya, istimewanya bulan suci Ramadan, niscaya umatku ingin 1 tahun Ramadan semuanya. Kalau umatku tahu, tapi saya umatku enggak tahu, pengen cepet habis. Rasul itu apa ya, ucapannya tuh apa ya, kayak enteng, kayaknya sepele, kayaknya simpel, tapi merupakan nuansa apa
substansinya yang luar biasa. Kalau umatku tahu begitu hebatnya, istimewanya bulan suci Ramadan, niscaya umatku ingin 1 tahun itu Ramadan semuanya. Tentunya mustahil, masa semuanya Ramadan, ya. Nah, tentunya ada solusi. Apa kata Rasul solusinya? Man shoma Ramadhana fa atba'ahu bi sittin min Syawal fa ka'annama shoma dahra kullaha. Barang siapa puasa 1 bulan Ramadan ini kemudian dilanjutkan dengan 6 hari bulan Syawal, maka seolah-olah orang itu puasa yaitu 1 tahun lamanya. Gampangnya. Nah, coba andaikan ada pertanyaan, kira-kira yang ada di sini nih, bapak-bapak, ibu-ibu, kuat nggak nanti puasa 6 hari bulan Syawal? Jawabannya insya. Dari dulu tuh jawabannya. Nah, kita coba ya. Jawabannya gini Pak, biar gampang, biar kuat. Caranya begini. Kalau insya Allah kadang-kadang insya Allah kita mah beda ya, ngambang gitu. Jawabannya gini, saya ajarin ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini, kuat gak puasa 6 hari bulan Syawal? Jawabannya kecil. Yang sebulan aja kuat, apalagi 6 hari. Gak makan jam begitu. Coba dites. Masa butuhnya gak bisa ngomong? Bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini ini, kuat gak puasa 6 hari bulan Syawal? Kecil. Yang sebulan aja kuat, apalagi 6 hari. Kecil sambil ngerokok. Begitu ditanya, gimana puasa kuat? Kecil tapi sambil ngerokok. Meledek gitu. Insya Allah. Ya rahimahullah. Sabit al-Bunani mengatakan demikian. Ya, kata Sabit al-Bunani, yaitu salah seorang tabi'in, muridnya Anas bin Malik. Sabit al-Bunani itu belajar sama Anas bin Malik selama 40 tahun. Belajar selama 40 tahun. Tidak tanggung-tanggung. Anak kita, ya, ponakan kita di pesantren baru 3 tahun aja udah, ya udah gak betah. 40 tahun, bayangin aja. Ya. Anas bin Malik itu yaitu anak angkatnya, anak asuhnya yaitu Rasulullah SAW. Jadi ikut sama Rasul itu kira-kira umur 10 tahun. Rasul di Madinah 10 tahun, jadi 10 tahun bersama Rasulullah. Begitu tuh. Dan ilmunya luar biasa. Kemudian Sabit al-Bunani mengatakan, la yusamma 'abidun 'amidan hatta takuna hatana hasratani as-sawm was-salatu bi annahuma min lahmihi wa damihi. Kata Sabit al-Bunani, belum dikatakan hamba Allah yang istimewa, belum dikatakan hamba Allah yang sesungguhnya, kalau 2 hal ini belum menyatu bagaikan darah daging. Apa itu? As-sawm was-salat, yaitu puasa dan sholatnya. Artinya apa? Kalau orang itu senang sholat, maka harus senang puasa. Kalau orang itu doyan sholat, maka harus doyan puasa. Ini nggak bisa dipisahkan. Nah, iya, nih. Oleh karena itu, ya supaya kita setahun puasanya cukup 6 hari bulan Syawal. Kecil gitu ya. Nah, jadi kalau ditanya gimana sama puasa sama kecil, iya ada yang tanya, Ustaz boleh nggak puasanya itu minggu kedua? Kenapa? Soalnya minggu pertama itu banyak tamu Ustaz. Boleh nggak? Ya boleh. Begitu minggu kedua, Ustaz masih banyak tamu Ustaz,
Boleh nggak minggu ketiga? Boleh. Begitu minggu ketiga, Ustaz, tahu dari mana sudah datang ke rumah saya? Giliran saya harus pergi ke sana tuh, ke yang jauh, jadi harus ke sana juga. Boleh nggak minggu keempat? Boleh. Begitu minggu keempat, Ustaz, tahu boleh nggak tahun depan aja, Ustaz? Kacau dia. Orang yang suka nalar-nalar begitu modelnya. Nah, ada lagi yang tanya begini, Ustaz, puasa sawal kan hukumnya sunnah, Ustaz. Iya, memang kenapa? Ya kan, kalau kita menerima tamu, dan harus kan wajib. Oh iya, jadi maksudnya mana? Ya kan, mendingan yang wajib daripada yang iya udah, apa puasanya lu? Menerima tamu, menghormati tamu wajib hukumnya. Menghormati Rasulullah SAW lebih wajib lagi. Maka gimana? Ya kita anggap merupakan satu dakwah. Dia mah kalau sawal itu puasa. Iya ya. Kenapa saya tidak ya? Bentar aja dah. Nah ada lagi. Nah kalau dia bisa, masa saya nggak bisa ya? Lama-lama menjadi budaya. Lama-lama begitu lebarannya setelah 1 hari itu, setelah seminggu lebih ramai lagi lebarannya. Nah, tapi kebanyakan lama ketupat. Nah, kira-kira berapa ketupat atau mentok lagi sama ketupat. Nah, mahalan ketupat, mahalan Rasulullah ya. Mahalan ketupat, mahalan pahala yang waduh. Kalau dibahas panjang kali lebar jadinya luas. Panjang lebar jadi luas. Kembali lagi at-taqwa huna. Di sini takwa itu adanya. Insya Allah. Sering saya sampaikan. Ada orang berpuasa berpuluh-puluh tahun kecuali yang 5 hari ini, yaitu Aidain. Pertama adalah Idul Fitri, Idul Adha, ini haram hukumnya. Kemudian 3 hari, yaitu hari Tasyrik, haram hukumnya. 5 ini dia tidak puasa, selain itu puasa. Saking sudah menempelnya, ya tentunya Imam Malikiah beda dengan kita. Kita kan kalau puasa Senin Kemis udah istiqomah, tapi tergantung kalau ada temennya lagi ulang tahun. Terpaksa gitu istiqomah ya, baru istiqomah belum istiqrar. Kalau istiqrar apapun yang terjadi, seperti Rasulullah SAW, la wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atuka hadal ahla ma fa'altu. Andaikan matahari di tangan kananku kata Rasul dan bulan di tangan kiriku, akan aku berhenti dari dakwah ini, tidak akan aku lakukan. Begitu gigitnya, sudahkah bisa seperti Rasulullah SAW? Kita lagi puasa Senin Kemis nih, kemudian waduh ada pesta, kira-kira gimana dia? Nah, sambutkah? Andaikan bulan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, lebih aku makan. Nah, beda itu. Nah, insya ini iman seperti Rasulullah SAW. Itu kan Rasul, kita kan bukan Rasul. Lah terus mau ikut siapa? Tentunya ikut yang Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Jadi ada orang berpuasa berpuluh-puluh tahun tiap hari kecuali yang 5 hari ini, tapi istrinya sendiri nggak tahu. Mungkin nggak? Ya mungkin aja. Karena pada zaman itu, ya saat itu dia profesinya yaitu dagang fitukan di warung, yaitu di toko di Tanah Abang lah kalau di sini ya. Pagi berangkat dibawa yaitu roti
roti sama istrinya. Yang orang Arab kan biasa roti itu sampai jalanan dikasih tuh rotinya dua tuh, dikasih fakir miskin. Sampai sana ya udah di pasar. Begitu pulang maghrib sampai rumah, ya rumah di mana kan di maghrib dia buka. Setiap hari itu istrinya sendiri nggak tahu. Bayangkan kita puasa Senin Kamis semua orang pada tahu. Maaf ya, lagi bilang sorry ya, biasa doain gak kuat ya. Ada orang begitu ya, daripada nggak apa-apa lah, mendingan daripada ya. Alhamdulillah, Sayyid Al-Yunani mengatakan seperti itu. La yusatma 'abidun 'abidan hatta takuna hadana hasratani as-sawm was-salah li'annahuma min lahmi wa dami. Belum dikatakan hamba Allah yang sesungguhnya hamba Allah kalau puasa dan sholatnya belum menyatu pada dirinya, bagaikan darah daging yang gak bisa dipisahkan. Insyaallah. Maka untuk menjawab hal ini cukuplah kita sementara laksanakan, yaitu 6 hari bulan Syawal. Gimana, siap melaksanakan puasa Syawal? Ya Allah. Awas berjanji, awas kalau kenapa demikian? Khawatir ini tahun terakhir, sehingga gak ketemu lagi tahun akan datang. Amin gitu. Mampus. Khawatir ini tahun terakhir sehingga gak ketemu lagi tahun akan datang. Mumpung apa? Mumpung masih hidup. Sekarang ini banyak yang istilah mendadak gara-gara ada tahu goreng digoreng mendadak itu. Gara-gara tahu bulan digoreng mendadak. Gara-gara tahu bulan. Ya Allah. Iya, semalam habis nyolatin ya itu punya teman akrab banget ya, masih muda, anaknya meninggal, masih muda banget, baru menikah. Ya Allah, istrinya juga masih kalau ketemu di koma pasti diambil. Belum pantas kan, belum pantas. Ya Allah, baru menikah dan meninggal. Ya Allah, semalam kita sholatin. Subhanallah. Jadi kalau ingat ke sana kita kayaknya hidup ini nggak mau macam-macam ya, pengen satu macam aja dah. Iya, mau ke masjid aja, yang seperti pasar. Nah, oleh karena itu ayo jangan sampai tinggalkan yang sudah biasa, teruskan istiqomah. Yang belum biasa ayo kita coba ya, coba masa yang sebulan bulan yang menghargai. Betul. Subhanallah. Ya, datangnya dia ikut rupanya aja gitu. Nggak apa-apa, laksanakan buka puasa aja dulu. Mau puasa mau kata buka aja dulu dah. Lama-lama juga malu. Nggak apa-apa, ayo ikut buka bersama, ayo gitu tuh. Kayak di Darul Aitam itu Pak, Senin Kamis ada buka puasa bersama. Yang puasa yang enggak udah buka puasa. Lama-lama dah, gue kan nggak puasa, masa buka? Oh iya ya. Akhirnya dia puasa. Jadi itu anak-anak kecil di sono. Nah kita di sini juga anak-anak gede dia begitu juga. Buka puasa aja dulu. Insya Allah lama-lama juga lama. Ayo kita kembali. Masjid ini nanti menjadi benar-benar masjid yang mercusuar sebagai masjid percontohan. Amin ya Rabbal. Ayo bertekadlah, ini apa yang nggak ada di sini? Di kamar ada, jangan ada apa yang nggak ada di sini? Tinggal ngomong aja dikasih.
sama komunikasi kan yang ngomong. Nah insya yakin, nah ini tempatnya luas, semoga di depannya halamannya, wah udahlah pas banget. Nanti tuh tanah sepatu bebas lagi tuh, ya kusur aja. Amin itu. Masya Allah. Jamaah rahimakumullah, inilah yang kita inginkan, karena yakinnya bahwa kita sekarang ini ada di atas bumi, nanti pada satu saat akan ada di dalam bumi. Alhamdulillah kita sekarang ada di atas bumi, nanti di dalam bumi. Di atas bumi bagi berapa puluh tahun, kayaknya model-model kita ini gak ada potongan 100 tahun kayaknya gitu, romannya gitu ya. Kira-kira rencananya berapa tahun sih? 100. Amin. Seluruhnya aja. Iya, kita sekarang ada di atas bumi, pada satu saat kita yakin ada di dalam. Di atas bumi puluhan tahun, di dalam bumi ribuan tahun, bahkan abadan. Ulang lagi. Di atas bumi kita puluhan tahun, di dalam bumi ribuan tahun, bahkan abadan selama-lamanya. Kira-kira kalau pikiran kita sehat, waras, mikiran yang ribuan tahun, mikiran puluhan tahun. Bohong. Salah mulu. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran ada, Pak, kata Allah, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu. Ada di dalam Al-Quran. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Dasar manusia selalu yang dipikir-pikir yang dunia dikejar semakin baik, sementara akhirat datang. Nah, nggak ada lagi gara-gara. Nah, bertujuan hayat dunia, dasar manusia selalu dikejar-kejar terus, padahal sudah diisyaratkan. Ibarat orang mencari ini, Pak, mencari mutiara. Ada 2 orang. Satu orang dengan pakaian lengkapnya, pakaian apa yang suka menyelam itu pakaian apa? Ya, pakaian apa? Baju katak gitu ya. Ya begitulah kira-kira. Dengan pakaian kataknya begitu menyelam, dengan gasnya apa, tabung gasnya itu si A menyelam, lihat laut, Masya Allah, ada ikan bermacam-macam, warna-warni, ada yang besar, ada yang kecil, indah banget. Bahkan ada rumput laut yang ada ubur-ubur, ada karang yang megah. Terpesona dengan keadaan lautnya di dalam itu, lupa cari mutiara. Lama-kelamaan itu gas tabung bunyi terus aja, padahal udah bunyi. Gimana bunyinya? Ibu sudah habis. Ya masih main-main aja di dalam laut itu, terpesona dengan keindahan laut itu. Iya, bukan laut ya. Masya Allah. Tabung gas sudah bunyi, gimana bunyinya? Bunyi apa itu? Masih tetap aja, padahal udah ada isyarat, udah bunyi. Udah sakit-sakit. Iya, udah urat pada asam urat, kolesterol, pinggang, itu sinyal bahwa tabung gas akan tetap aja. Ini nyambung gak sih? Lupa mutiara. Begitu lama-lama tabung gas habis, akhirnya yang ada aja diambil. Dia senangnya ini dibawa aja tuh, akhirnya bawa ikan, dibawa darah, akhirnya busuk ikannya.
Rumputnya orang yang indah begitu juga kering, semuanya nggak ada artinya. Lupa belum mendapatkan mutiara. Yang satu menyelam, langsung menyelam, ketemu mutiara. Begitu mendapatkan mutiara, dia tersenyum. Ini aku cari. Lagi senyum-senyum, kepentok karang. Tetap aja dia senang, bahagia, bangga karena sudah mendapatkan mutiara. Apapun yang terjadi dia senyum aja. Kenapa? Karena sudah mendapat mutiara. Wah, biasa itu. Kadang-kadang sehat, kadang-kadang sakit, biasa itu. Begitu bangganya karena sudah mendapat mutiara. Menyambung. Kalau orang sudah mendapatkan mutiara, nggak ada istilah galau hidupnya, nggak ada yang nama putus asa, nggak ada, terus optimis, dia senyum apapun yang terjadi. Itu berarti sudah mendapatkan mutiara. Bagi si ditinggalkannya, ini mutiaraku, nur, ada nur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang terjadi, Allah ada di zikrillah tatma'innul qulub. Dengan menyebut nama Allah, dengan mengingat Allah, maka jiwaku akan tenang, dapat mutiara seperti kita ini. Amin ya rabbal